نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وعلي. ذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم ila an qal, sampai kepada ucapan musannif huwa sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib. Jadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merupakan putra dari Sayyiduna Abdullah. Jadi ayahnya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Ibunya Nabi Muhammad namanya Sayyidatuna Aminah. Jadi dari nama aja udah Allah pilihin tuh buat Nabi Muhammad. Dari penamaan aja dipilihin nama Allah yang indah-indah. Nama ayahnya Abdullah, ya ini kalau bahasa Indonesianya seorang hambanya Allah. Nama ibunya Aminah. Apa Aminah? Yang memberi rasa aman. Yang nyusuin siapa namanya? Halimah As-Sa'diyah. Halum, sabar. As-Sa'diyah yang membawa kebahagiaan. Bidannya siapa? Bidannya ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, namanya Syafa, yang membawa kesembuhan. Jadi semuanya yang sangkut paut dengan Nabi Muhammad itu udah dipilih sama Allah. Dari nama aja semuanya bagus. Dari namanya aja semuanya indah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah putra Sayyiduna Abdullah. Ini Sayyiduna Abdullah, beliau ini kalau bukan lantaran Nabi Muhammad, artinya kalau memang beliau ini tidak ditakdirkan atau dipilih oleh Allah untuk membawa benih atau bibitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Sayyiduna Abdullah itu dari kecil udah meninggal. Jadinya ada cerita unik. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, kata Rasulullah, ana ibnu Dzabihaini, atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini putra atau keturunan dari dua orang yang akan disembelih. Itu kata Nabi Muhammad. Yang pertama ialah siapa? Kita udah tahu semuanya, Nabi Allah Ismail. Karena Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Allah Ismail.
Yang kedua, siapa yang akan disembelih? Yaitu ayahnya. Siapa namanya? Sayyiduna Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Jadinya ketika pembangunan, ketika Sayyiduna Abdul Muttalib, beliau bermimpi ingin menggali sumur Zam-Zam, karena sumur Zam-Zam ini itu diperebutkan sama suku-suku yang ada di pinggiran kota Makkah. Tapi kan yang haknya sumur Zam-Zam punya siapa? Punya Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Pokoknya perebutan tuh dari suku-suku. Nah, ada namanya suku kabilah Jurhum. Ini suku kabilah Jurhum, mereka tinggal bareng sama Siti Hajar dan juga Nabi Allah Ismail. Mereka diperbolehkan untuk minum air Zam-Zam, ngambil, karena di Mekah itu air sangat mahal. Pertama, daerahnya panas, zaman dulu tandus, jadi kalau ada air itu harganya udah mahal-mahal banget. Kemudian suku Jurhum tinggal bareng sama keturunan sama Siti Hajar dan juga Nabi Allah Ismail dan anak-anaknya. Datanglah suku Khuza'ah. Ini suku Khuza'ah, dia datang ke kota Mekah, dia kuasain kota Mekah. Kemudian suku Jurhum dan keturunan anak-anaknya Nabi Allah Ismail diusir dari kota Mekah. Makanya pada mencar tuh. Keturunan anak Ismail, Nabi Allah Ismail keluar dari Mekah pada mencar kemana-mana. Nah, kota Mekah dikuasain oleh suku Khuza'ah. Sampailah pada zaman kakeknya Rasulullah yang keempat, nanti disebutin di sini, yang bernama Sayyiduna Qusay bin Kilab. Sayyidina Qusay bin Kilab, beliau membuat kelompok suku Quraisy untuk ngusir lagi nih suku Khuza'ah, karena dia tidak berhak untuk menguasai sumur Zam-Zam. Kemudian Sayyidina Qusay bin Kilab berperang dengan suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah keluar dari kota Mekah. Nah, Mekah mulai dah dikuasain oleh anak keturunan Nabi Ismail, yaitu Sayyidina Qusay bin Kilab, kakeknya Nabi Muhammad yang keempat. Tapi sumur Zam-Zam udah apa? Udah enggak ketahuan, udah tertimbun tanah, udah kelamaan, udah enggak tahu letaknya di mana. Sampailah ketika detik-detik Nabi Muhammad mau dilahirkan. Ya disinilah, karena Nabi Muhammad juga air Zam-Zam diketemukan lagi. Kakeknya beliau yang bernama Sayyidina Abdul Muttalib itu bermimpi sampai 3 kali. Dalam mimpinya pokoknya intinya beliau disuruh menggali sumur Zam-Zam. Tempatnya dikasih juga, letaknya di mana. Cuman ketika beliau lagi gali sumur Zam-Zam, Sayyiduna Abdul Muttalib punya anak cuma satu, namanya Sayyiduna Al-Haris. Ketika lagi gali sumur itu diejek sama sukunya juga, suku Quraisy. Diejek, maksudnya nggak mungkin dah bakalan nemuin lagi tuh sumur. Dan saya yang belain Sayyidina Abdul Muttalib cuma anaknya dong satu, Al-Haris. Makanya Sayyidina Abdul Muttalib tuh ada sakit hati dalam beliau kesel juga, dan beliau bernazar kepada Allah. Dalam nazarnya itu kata Sayyidina Abdul Muttalib, kalau aku diberikan anak 10 laki-laki, maka salah satu dari mereka bakalan aku sembelih. Ini syariat zaman dulu ya. Dan juga Sayyidina Abdul Muttalib waktu itu ngira itu perkara yang betul, karena beliau ngikutin Nabi Allah Ibrahim. Kalau aku punya anak 10 ya Allah,
maka satu dari mereka ada yang aku sembelih untuk engkau. Di Ka'bah disembelihnya. Akhirnya Sayyidina Abu Thalib punya anak pertama, Sayyidina Haris, kemudian anak kedua. Yang terakhir ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Abdullah lahir, Sayyidina Abdul Muthalib ingat nazarnya. Ya Allah, dulu pernah nazar kalau punya anak 10 laki-laki, satu saya bakalan apa? Saya bakalan sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Abdul Muthalib ngumpulin anak-anak yang 10. Wahai anakku, dulu ayah pernah bernazar bahwasanya salah satu dari engkau ada yang bakalan aku sembelih untuk Allah. Maka kamu siapkan nama dan bakalan aku kocok itu nama. Jadi yang keluar nanti yang bakalan disembelih. Akhirnya dikocoklah itu nama kayak orang arisan. Yang keluar namanya ayahnya Rasulullah. Tapi Sayyidina Abdul Muthalib ini sayang banget sama Sayyidina Abdullah nih, anak yang terakhir nih, sayang banget. Ya karena memang nanti cikal bakalnya lahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kocok lagi kedua, keluarnya Sayyidina Abdullah. Ketiga, keluar lagi namanya Abdullah. Namun Sayyidina Abdul Muthalib mau nyembelih nggak tega, ada rasa kasih sayang di situ. Akhirnya adalah orang yang bijaksana. Gini aja ya Abdul Muthalib. Sekarang bikin kocokan dua. Namanya Abdullah sama namanya onta. Jadi ketika dikocok, kalau keluar namanya Abdullah, maka engkau bayar 10 onta. Tapi kalau yang keluar namanya onta, udah cukup. Akhirnya dikocoklah. Itu nama, keluar namanya Abdullah lagi, bayar 10. Keluar namanya lagi, bayar 2. Sampailah 100. Kocokan 10 kali kocokan, ketika ke-11 barulah keluar namanya onta. Kemudian kata orang-orang di sampingnya Sayyidina Abdul Muthalib, udah cukup. Ini Allah udah ridho bahwasanya Sayyidina Abdullah nggak bakalan disembelih diganti dengan onta 100, enggak. Kata Sayyidina Abdul Muthalib, aku belum yakin. Dikocok lagi itu kedua. Ternyata yang keluar onta lagi. Dikocok lagi ketiga, yang keluar nama onta lagi. Dan juga nanti ini cikal bakal kalau di hukum Islamnya ketika orang bayar ketika orang itu bayar kisos. Jadi kan kalau ada orang membunuh dengan sengaja, kalau si pihak korbannya ngasih maaf, maka si pembunuh itu kan harus bayar denda. Berapa dendanya? 100 onta. Nah itu nanti cikal bakal tadi cerita dari Sayyidina Abdul Muthalib. Akhirnya nggak jadi Sayyidina Abdullah mau disembelih. Kenapa? Nah, karena di situ ada bibit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awasmu Abdul Muthalib, namanya Sayyidina Abdul Muthalib ialah Syaibah Ibnu Hashimin. Wasmu Hashimin Amr, namanya Hashim Amr. Ibnu Abdi Manaf. Wasmu Abdi Manaf Al-Mughirah, namanya Abdul Manaf itu Mughirah. Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihir, Ibn Malik, Ibn Nadar, Ibn Kinanah, Ibn Huzaimah, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mubar, Ibn Nizar, Ibn Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Nah itulah silsilah leluhurnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang luar biasanya kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kharajtu min nikahin. Aku ini keluar atau dilahirkan dari pernikahan yang sah. Jadi ayahnya Nabi Muhammad
sampai ke Nabi Allah Ismail, itu semua melahirkan lewat pernikahan yang sah. Artinya nggak ada dari hasil yang bukan pernikahan. Itu nasabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam akhruj min sifahin, dan aku nggak keluar atau dilahirkan dari hasil yang bukan dari perkawinan. Makanya kalau ente baca sejarah tuh detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, itu ada dua kekuasaan yang besar di timur sama di barat. Kalau di barat itu kekaisaran Romawi, pusatnya di Konstantinopel, mereka warisan dari Romawi yang ada di apa? Di Eropa, di Turki kalau sekarang tuh. Nah, kalau di timur itu kekaisaran Persia. Mereka tuh pada nyembah api, atau kalau bahasa sekarangnya Zoroaster gitu. Mereka para penyembah api Majusi. Dua kekuasaan ini nih. Tengah-tengahnya kota Mekah yang polos, yang bersih, nggak ada terkontaminasi dengan politik, dengan kekuasaan, dengan apapun. Nah itu Mekah tuh, tempatnya Nabi Muhammad dilahirkan. Kalau kita lihat kekaisaran Romawi, pernikahannya nggak ada yang benar. Mereka ada paman kawin sama ponakan, ada bapak kawin sama anak. Kalau ente nggak baca, cek sejarah mereka seperti itu. Persia begitu juga, perkawinannya ada yang bapak kawin sama anak, bapak kawin sama ponakan. Kenapa ya? Karena mereka niatnya ingin menjaga kerajaan, ingin menjaga kekuasaan biar enggak direbut oleh orang lain. Jadi biar keluarganya aja gitu, biar darahnya itu murni, artinya rancu dalam urusan keturunan. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari ayah beliau sampai ke Nabi Allah Ibrahim, sampai ke Nabi Allah Ismail bin Ibrahim, semuanya hasil dari pernikahan yang sah. Nah, kalau umat Islam nggak percaya, bisa keluar dia dari agamanya. Jadi kita meyakini Nabi Muhammad lahir dari pernikahan yang sah. Padahal kekuatan di timur dan kekuatan di barat itu pernikahannya acak-acakan tuh. Pernikahannya, keturunannya nggak bener, rancu. Nah inilah diantara keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketika kita ini takzim atau cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga dituntut untuk cinta kepada di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bangsa Arab, maka kita wajib cinta kepada bangsa Arab. Rasulullah dilahirkan dari suku Quraisy, maka kita juga wajib hormat cinta kepada suku Quraisy. Karena apa? Karena dasarnya cinta kepada Nabi Muhammad. Kita jangan lihat oknumnya, karena memang ada bangsa Arab juga yang perbuatannya itu nggak bagus. Ada juga suku Quraisy yang mereka perbuatannya nggak bagus, oknum. Tapi jangan lihat dari situnya. Kita lihat dari kemuliaan yang berdiri sendiri. Itu kemuliaan dari suku Arab, dan itu bangsa Arab dan juga suku Quraisy. Karena apa? Karena Nabi Muhammad lahir dari mereka. Nah, ini yang sering dirusak sama orang-orang orientalis. Makanya dulu kita belajar SD, ini masih ingat nggak dulu ketika kita sekolah SD? Kita belajar sejarah Nabi Muhammad. Itu kan kata-katanya kasar banget tuh. Kalau di pelajaran sejarah Nabi Muhammad kan, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah,
bangsa yang biadab, bangsa yang jahiliyah. Kalau dibandingkan dengan kekuatan yang di barat dan di timur, itu nggak ada apa-apanya. Kekuatan di barat, kekaisaran di barat, tadi itu Romawi atau Bizantium, mereka lebih biadab lagi. Apa biadabnya? Mereka ada gladiator, ya kan? Perang antara apa itu? Manusia, pertarungan sampai mati. Di Persia begitu juga. Yang paling sedikit tuh ialah suku Quraisy atau bangsa Arab yang ada Nabi Muhammad lahir di situ. Jadi kita jangan lihat oknumnya, tapi kita lihat ini bangsa Arab, ini suku Quraisy, Nabi Muhammad lahir di situ. Jadi kalau ada orang yang benci sama orang Arab atau benci sama suku Quraisy, nah ini hati-hati nih. Takutnya di dalam hatinya ada benih-benih kemunafikan. Nah, kita semuanya ini kita lihat karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadzal nasab alladzi suqnahu ila adnan la miryata fihi wa la khilaf. Nasab Nabi Muhammad yang udah mu'alif jelaskan atau beberkan sampai ke Adnan, kakeknya Rasulullah, itu nggak ada khilaf antara ulama. Namanya nggak ada yang khilaf, semuanya sepakat. Wa huwa tsabitun bitawatur wal ijma'. Sepakat semuanya ulama dengan tawatir, artinya udah nggak bisa ditolak lagi. Wal ijma' dan menurut kesepakatan. Wa innamal khilaf fima ba'da dzalik. Tapi yang ada perbedaan pendapat itu nama-nama dari kakeknya Rasulullah, Sayyidina Adnan. Nah, dari Sayyidina Adnan ke Nabi Allah Ismail, nah itu orang banyak yang beda pendapat soal penamaan. Kan ada tuh nasabnya Rasulullah dari Sayyidina Adnan sampai ke Nabi Allah Ismail. Nah itu namanya banyak orang beda pendapat. Awalakin la khilafa baina ahli nasab wa ghairihim Adnan min walad Ismail. Semuanya sepakat. Sayyidina Adnan itu adalah keturunan dari Nabi Allah Ismail. Wa huwa al-dzabih ala sahih. Nah itu Nabi Allah Ismail ialah orang atau nabi yang disembelih menurut pendapat yang sahih. Jadi menurut pendapat yang sahih itu yang disembelih Nabi Allah Ismail. Tapi ada pendapat yang lemah, makanya orang-orang Israel mengatakan yang disembelih itu bukan Nabi Allah Ismail, kata dia. Yang disembelih Nabi Allah Ishak. Karena Nabi Allah Ishak leluhurnya dia. Tapi yang sepakat, yang mu'tamad, yang disembelih itu Nabi Allah Ismail. Wa Ismail huwa ibnu Ibrahim. Nah, Nabi Allah Ismail, beliau ini putra dari Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman alaihi afdhalus salati wassalam. Waqad karaha ba'dul ulama wal a'immah dzikran nasab ila ma ba'da Adnan. Wa yuhka an Malik bin Anas al-Asbahi al-Imam rahimahullahu annahu karaha dzalik. Nah, kalau ulama, sebagian ulama itu nggak suka atau menyatakan makruh untuk menyebutkan nasab dari Sayyidina Adnan ke Nabi Allah Ismail. Kenapa? Karena udah banyak orang itu terjadi persilangan pendapat. Makanya karena ada terjadi persilangan pendapat, nah udah kalau dari Sayyidina Adnan ke Nabi Allah Ismail, namanya nggak usah disebutin nasabnya. Tapi Sayyidina Adnan itu keturunan Nabi Allah Ismail. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana idzan tasaba lam yujawiz Ma'ad bin Adnan. Summa yamsik wa yaqulu kadzaban nasabun maradaini aw salasan. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas,
Beliau itu kalau lagi nyebut nasabnya Rasulullah itu stop cuman sampai Ma'ad bin Adnan, nggak diterusin lagi sampai ke atasnya, karena beliau mengatakan kadaban nasabun, itu berbohong tuh orang-orang yang ahli nasab yang menisbatkan nama dari Adnan ke Nabi Allah Ismail. Rawahu fi Musnadil Firdaus wa ruwiya an Umar radhiyallahu anhu annahu qala innama nantasibu ila Adnan wa ma fawqa dzalik la yadri mahu. Lakin qala Suhaili al-asah fi hadzal hadis ay hadis Ibnu Abbas annahu min qauli Ibnu Mas'ud. Nah, jadinya begitu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nasab yang sepakat yaitu dari Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib terus sampai Sayyidina Adnan. Nah, adapun kalau Sayyidina Adnan ke Nabiullah Ismail itu nama-namanya terjadi perbedaan pendapat. Makanya ulama kalau bisa jangan sebutin dah, takut salah begitu. Tapi dari Rasulullah ke Sayyidina Adnan itu sepakat semuanya, namanya, orangnya, semuanya sepakat. Kemudian Zuwaju Abdillah bi Aminata, pernikahan Sayyiduna Abdullah ayahnya Nabi dengan Sayyidatuna Aminah. Wa kana Abdullah ahsana fatan yurafi Quraisyin wa ajmalihim. Itu Sayyidina Abdullah ayahnya Nabi adalah seorang muda yang paling ganteng, yang paling cakep di suku Quraisy, yang paling berwibawa. Ganteng Sayyidina Abdullah, keturunan orang yang kaya raya. Kan abahnya siapa? Sayyidina Abdul Muthalib. Tadi buat nebusnya aja 100 ontak disiapkan. Kaya raya. Tuh. Kemudian dari keturunan orang-orang mulia juga. Semuanya dari pernikahan yang sah. Ditambah yang terakhir ada nur, ada cahayanya Rasulullah yang ikut di situ. Jadi di jabinnya Sayyidina Abdullah itu kalau orang perempuan ngeliat tuh ada cahaya yang terang. Jadi lengkap banget tuh kegantengannya Sayyidina Abdullah. Wa kana nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam yara fi wajhi. Cahayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat di wajahnya Sayyidina Abdullah. Kalkau kabit duri, seperti bintang yang gemerlap, ganteng, keturunan orang kaya, nasabnya bagus, dilihat bercahaya. Hatta sugifat bihi nisa'u Quraisyin, sampai-sampai itu perempuan suku Quraisy itu pada tergila-gila oleh Sayyidina Abdullah, pengen dikawinin karena semuanya ada, ganteng ada, duit ada, keturunan ada, wibawa ada. Wah udah perempuan bakalan apa? Bakalan tergila-gila. Itu ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walamma balagha minal umri samaniyata asyara sanatan kharaja ma'a abihi lizawijahu Aminata binta Wahbin. Ketika Sayyidina Abdullah berumur 18 tahun. Nah, jadi ayahnya Nabi itu nikah umur berapa? Umur 18 tahun. Ketika beliau umur 18 tahun, beliau keluar sama ayahnya Sayyidina Abdul Muthalib untuk menikahkan atau mengawinkan seorang perempuan yang terpilih yang bernama Siti Aminah bintu Wahbin, uminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Famarra ala jumlatin minan nisa fasarat kullu wahidatin tu'ridu nafsaha. Nah, sebelum Sayyidina Abdullah sama ayahnya Sayyidina Abdul Muthalib nyampe pengen ngelamar Sayyidatuna Aminah bintu Wahbin, itu setiap perempuan nawarin,
dirinya kepada Sayyidina Abdul Muthalib untuk dinikahkan dengan putranya yang bernama Sayyidina Abdullah. Wahwa ya'ba, tapi Sayyidina Abdullah nggak mau. Lidianatihi wa ifatihi, karena agamanya dan harga dirinya dan juga reputasinya yang luar biasa. Fa'ata Abdul Muthalib amma Aminata, kemudian Sayyidina Abdul Muthalib kakeknya Nabi datang nemuin pamannya Siti Aminah yang bernama Wahib ibnu Abdi Manaf. Namanya Wahib ibnu Abdi Manaf, itu pamannya Sayyidina Aminah. Kalau ayahnya kan namanya Wahab, nah saudaranya namanya Wahib, karena ayahnya itu meninggal masih muda. Nah, kemudian Sayyidina Aminah diurus sama paman yang bernama Wahib bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Qusay. Fazawwaja Aminata li Abdullah, kemudian dinikahkanlah Siti Aminah dengan Sayyidina Abdullah. Wahya yauma idzin afdalu imraati Quraisy nasaban, dan waktu itu Sayyidatuna Aminah perempuan yang paling hebat juga nasabnya, wa maudian, dan juga kedudukannya. Jadi Siti Aminah juga bukan orang sembarangan. Siti Aminah juga ibunya Nabi orang yang terpandang keturunan dari perkawinan yang sah dan juga keluarga yang terhormat. Fadakhala biha Abdullah hina amlaka alaiha, kemudian masuklah Sayyidina Abdullah setelah menikahkan Sayyidatuna Aminah. Fahamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hamillah Sayyidatuna Aminah mengandung janin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yalbas abuhu antuwfiya ba'dal hamli bi syahraini, tapi setelah Sayyidina Abdullah kumpul dengan Sayyidatuna Aminah, itu ada rombongan orang-orang yang mau pergi berdagang ke negeri Syam. Kemudian Sayyidina Abdullah ngikut rombongan yang berdagang ke negeri Syam. Nah, maka Sayyidina Aminah sendirian hamil janin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah rombongan pulang, dapat kabar bahwasanya Sayyidina Abdullah meninggal ketika arah pulang dan dimakamkan di kota Madinah. Nah, ketika setelah dimakamkan, Sayyidina Abdullah meninggal umurnya 25 tahun. Jadi nikah umur 18, meninggal umur 25 tahun. Nanti ada hikmahnya. Kenapa kok Rasulullah ketika lahir abahnya meninggal? Nggak lama ibunya meninggal. Nggak lama lagi pamannya meninggal. Nggak lama lagi kakeknya meninggal. Nah, ini nanti insya Allah pembahasan yang akan datang itu nanti ada hikmah-hikmahnya, ada rahasia-rahasianya. Wadufina bil Madinah inda akhwalihi min bani Adi Najjar, fa innahu kana dhahaba bi tijarati ila Syam fa adrakathu maniyatuhu bil Madinah wa huwa raji'un. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.